Halo Sobat Pecinta Movie, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan ya guys. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas lanjutan film High and Low. Film ini berjudul High and Low Final Mission yang rilis pada tahun 2017 lalu. Lalu siapkan kopi dan udut dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low Final Mission ini guys. Setelah isi dari USB berhasil diungkap ke media sosial, secara mengejutkan, pemerintah tidak jadi menahan petinggi Koryo Group. Kesembilan petingginya pun mulai melakukan pergerakan untuk menghancurkan kelima geng SWORD. Di dalam bekas stasiun, setelah Cobra menendang salah satu petinggi Koryo Group yang bernama Senshin, pembantaian terhadap kelima geng SWORD pun dimulai. Di saat yang sama, seorang sniper ditugaskan untuk mengincar Amami bersaudara dan Kohaku yang sedang berdiskusi. Sniper itu menembak Hiroto. Di tempat lain, Ryo dan Genji Kuki membunuh menteri yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka dengan cara seolah-olah menteri itu bunuh diri. Di dalam markas Darumaika, pasukan Koryo Group mengamuk, mengobrak-abrik markas Darumaika tanpa ampun. Di dalam klub malam milik White Rascal, Koryo Group membeli tempat itu dengan harga yang tinggi. Di tempat lain, Hiroto ternyata berhasil selamat dari tembakan sniper karena dilindungi oleh Saiko. Saiko membantu Amami bersaudara dan Kohaku karena sebelumnya mereka telah membocorkan isi USB ke media sosial. Koryo Group pasti ingin mereka mati. Saiko lalu mengajak mereka untuk bergegas kabur. Malam harinya, di tempat persembunyian, dan Tetsu dan Chiharu datang menemui Cobra. Mereka bertiga kesal karena Kuryu telah menghancurkan wilayah Sanorengokai tanpa tersisa. Apa yang Den takutkan ternyata benar-benar terjadi. Den menuduh Cobra egois karena tidak peduli dengan warga sekitar. Dengan penuh amarah, Den, Tetsu, dan Chiharu memutuskan untuk keluar dari Sanorengokai. Cobra lalu meminta anggota Sanorengokai yang tersisa untuk bersiap-siap karena pertempuran baru saja dimulai. Dan menurut sekali, pasukan Koryo Group mensweeping semua wilayah Sanorengokai untuk mencari mereka. Cobra, Yamato, Oburu, dan yang lainnya pun bahu-membahu bertarung menghadapi pasukan Koryo Group. Cobra yang teringat perkataan Den barusan mengenai dirinya yang egois akhirnya memutuskan untuk bergerak sendirian menghadap salah satu pemimpin Koryo yang baru saja keluar dari sebuah gedung. Namun, tiba-tiba muncul banyak pasukan Koryo Group yang mengepungnya. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap Cobra. Di dalam markas Mighty Warriors, Jesse membagikan uang hasil pertarungan di bekas stasiun yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Ice selalu bertanya, dari mana Jesse mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah Ranmaru dan geng Dop sudah kalah? Jesse lalu menjawab kalau sebenarnya dia keluar dari penjara atas perintah seseorang yang bernama Balji. Jesse diutus Balji untuk mencari pengkhianat di dalam tubuh Koryo Group. Dan Jesse berhasil menemukan pengkhianat yang dimaksud. Orang itu adalah Saiko. Di tempat lain, setelah luka di tubuh Saiko diobati, Saiko memberitahu Kohaku dan yang lain mengenai fakta kenapa pemerintah masih saja membebaskan Koryo Group dan tetap menyetujui pembangunan kasino di wilayah SWORD meskipun isi USB sudah tersebar di internet. Dahulu kala, pemerintah pernah mendirikan pabrik kimia yang cukup besar di wilayah Root Boys. Pabrik itu berhasil menciptakan obat yang sangat efektif untuk mengobati wabah virus. Namun ternyata efek obat itu sangat mengerikan. Orang yang mengonsumsinya akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Pabrik itu pun akhirnya ditutup. Namun,
Hal itu malah menciptakan bencana baru. Limbah berbahaya pabrik mencemari lingkungan sekitar. Mengetahui fakta ini, pemerintah pun panik karena hal ini akan menjadi skandal yang luar biasa. Itulah sebabnya pemerintah bekerja sama dengan Curio Group membangun kasino di wilayah Sword, khususnya wilayah Rude Boys, untuk mengubur dalam-dalam semua bukti mengenai pencemaran lingkungan itu. Saiko lalu menunjukkan kristal-kristal aneh yang ditemukan geng Rude Boys saat sedang menggali tanah. Kristal itu adalah kristalisasi limbah bekas pabrik obat itu. Itulah mengapa sebelumnya terjadi ledakan di wilayah Rude Boys. Tujuannya untuk melenyapkan bukti sisa-sisa limbah pabrik obat. Saiko lalu menunjukkan foto seorang pria yang bernama Baba Hajime. Orang itu adalah mantan karyawan pabrik obat yang memiliki semua berkas bukti pencemaran dan saat ini tinggal di pecinan. Saiko ingin Kohaku menemukan orang itu dan satu lagi, yaitu korban pencemaran limbah obat. Saiko yakin dengan menunjukkan dua bukti itu akan menghentikan rencana pembangunan kasino untuk selama-lamanya. Tiba-tiba pasukan Curio Group datang menghubung tempat itu. Kohaku dan yang lainnya pun bergegas pergi. Kohaku, Sukumo, dan Amami bersaudara berusaha kabur melewati pasukan Curio Group yang mengepung mereka. Genji Kuki kemudian muncul memadang Kohaku. Pasukan Curio Group ternyata tidak main-main untuk membunuh mereka. Kohaku, Sukumo, dan Amami bersaudara pun bekerja sama menyatukan bogem sakti mereka untuk menghancurkan musuh. Dengan usaha keras dan doa, mereka pun akhirnya bisa lolos. Di dalam markas Rude Boys, Smokey dan yang lain mendengar siaran radio mengenai rencana peledakan seluruh wilayah Rude Boys yang akan berlangsung besok karena pembangunan kasino akan segera dilaksanakan. Di luar, pasukan Curio mulai memasang bom-bom di bangunan-bangunan di wilayah Rude Boys. Tak hanya itu saja, mereka juga menangkap anak-anak dan para orang tua di dalam pecinan. Amami bersaudara tidak berhasil menemukan keberadaan Baba Hajime. Untungnya, mereka berdua menemukan jejak Baba Hajime yang pergi menuju wilayah Rude Boys. Di tempat lain, Sugumo memberitahu Kohaku bahwa dia mendapat info tentang Cobra yang saat ini ditangkap oleh Curio Group. Di dalam sebuah ruang tersembunyi, Cobra diikat dan dihajar habis-habisan oleh pasukan Curio Group. Salah satu petinggi Curio Group yang bernama Kurosaki lalu datang menemui Cobra. Kurosaki sangat mengagumi tekad Cobra. Kurosaki berniat merekrut Cobra untuk menjadikan anggota Curio Group. Namun dengan tegas Cobra menjawab, "Ora sudi." Kurosaki lalu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa pasukan Curio yang tersisa berniat membunuh Cobra dengan cara dicekoki adukan semen. Tiba-tiba, Kohaku dan Sukumo datang untuk menyelamatkan Cobra. Cobra lalu memberitahu Kohaku bahwa saat ini Curio sedang bergerak mengincar Smokey. Di dalam markas Rude Boys, dengan tertati-tati, Smokey menemui semua anggota Rude Boys. Ternyata, penyakit yang diderita Smokey sudah semakin parah. Matanya mulai memutih. Smokey menyuruh semua anak buahnya untuk pergi menyelamatkan diri. Takeshi dan yang lainnya pun menolak karena mereka akan berusaha sampai mati mempertahankan tempat itu. Smokey lalu berkata, meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka telah hidup bersama bagaikan keluarga. Dimanapun mereka berada, selama mereka saling melindungi satu sama lain, mereka akan bisa bertahan di tempat yang baru nanti. Di luar, tiba-tiba pasukan Curio Group kembali menyerang. Mereka datang untuk mengincar Smokey. Pasukan Curio Group menghancurkan bangunan-bangunan dan menggeledah semua rumah warga. Smokey menyuruh semua anggota Rude Boys untuk bergegas pergi. Sementara, dia akan tinggal untuk menghadapi Curio Group sendirian. Takeshi dengan tegas menolak untuk meninggalkan Smokey sendirian.
Lalu, Smokey memberitahu Takeshi bahwa saat ini hanya dia sendiri yang diincar oleh Koryu. Smokey memaksa Takeshi untuk pergi karena hanya Takeshi sebagai kakak tertua yang bisa melindungi semua adik-adiknya menggantikan posisinya. Takeshi pun menangis dan pergi meninggalkan Smokey sendirian. Smokey lalu berjalan menemui pasukan Koryu. Smokey langsung dikepung oleh pasukan Koryu Group. Sambil tersenyum, Smokey menghadapi pasukan Koryu sendirian. Pagi harinya, Cobra dan yang lain sampai di markas Root Boys. Cobra langsung lemas melihat Smokey yang sudah terbaring tak bernyawa. Terlihat Takeshi yang hanya diam sambil memeluk jasad Smokey. Di tempat lain, muncul seseorang dari pemerintahan yang memuji kinerja Koryu yang telah berhasil membunuh Smokey. Ternyata, Smokey adalah korban polusi pencemaran limbah obat. Orang itu lalu menyuruh Koryu mencari kemungkinan orang lain yang menjadi korban polusi limbah obat. Dengan begitu, pembangunan kasino akan berjalan lancar dan semua bukti pencemaran akan musnah. Di dalam markas besar Koryu Group, istri bos besar Koryu yang bernama Rika Kokuze mengunjungi suaminya. Dia terkejut melihat postur tubuh suaminya yang tiba-tiba tewas. Di dalam markas Root Boys, setelah Smokey dimakamkan, Cobra yang putus asa bertanya pada Kohaku, apakah mereka bisa mengalahkan Koryu Group. Di tempat lain, semua pemimpin geng SWORD datang untuk mengantar kepergian Smokey. Di dalam pemandian, Chiharu dan Tetsu sedang membantu ayah Tetsu. Tetsu memberitahu yang lain bahwa mulai saat ini dia akan fokus membantu ayahnya di pemandian. Ayah Tetsu lalu muncul dan langsung memarahi Tetsu. Ayah Tetsu berkata bahwa uang bukanlah segalanya. Justru, hal terbaik yang harus mereka miliki adalah sahabat yang selalu menemani dikala suka maupun duka. Uang yang hilang akan selalu bisa dicari lagi, namun sahabat tidak akan pernah bisa tergantikan. Mereka bertiga pun teringat dengan Cobra yang rela membiarkan dirinya sendiri terluka untuk melindungi teman-temannya. Chiharu dan Tetsu pun menyesal telah meninggalkan Cobra. Mereka pun bergegas pergi menyusul Cobra. Di dalam markas Root Boys, Kohaku telah menjelaskan mengenai pencemaran limbah obat di wilayah Root Boys kepada Cobra dan yang lainnya. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk menghentikan Koryu Group. Tiba-tiba, pasukan Samurai Gokai datang full squad lengkap dengan Deng, Chiharu, dan Tetsu. Cobra pun tidak merasa kesepian lagi. Kini, semua orang kembali mendukungnya. Rocky dan pasukan White Rascal lalu tiba. Mereka akan membantu Cobra menghancurkan Koryu Group. Murayama dan pasukan SMK Oya juga lalu datang. Mereka merasa melindungi wilayah SWORD jauh lebih penting daripada belajar di sekolah. Hyuga dan pasukan Naruma Ika pun juga ikut muncul. Hyuga tidak akan membiarkan semua geng SWORD berpesta tanpa dirinya. Kohaku memberitahu yang lain bahwa tujuan Koryu membunuh semua orang adalah untuk menghilangkan jejak korban yang terpapar pencemaran limbah obat. Namun, karena Smokey sudah tewas, Kohaku bingung mencari korban pencemaran limbah obat kemana lagi. Lala, adik Smokey, lalu teringat tentang anak kecil yang ia rawat yang bernama Eri. Eri memiliki penyakit yang mirip dengan penyakit yang diderita Smokey. Namun kini, Eri dan semua anak-anak di wilayah SWORD diculik oleh Koryu Group. Kohaku lalu menyuruh mereka untuk berpencar mencari Eri dan menangkap saksi ahli yang bernama Bapak Hajime, yang kemungkinan juga ditangkap oleh Koryu Group. Semua orang pun mulai bergerak. Di dalam gedung pertemuan, banyak wartawan mulai berkumpul untuk meliput acara detik-detik peledakan wilayah Root Boys sebagai langkah awal pembangunan kasino. Di dalam markas besar Koryu Group, Rikako kini menjadi pemimpin Koryu Group, menggantikan suaminya yang telah tewas.
Rikako menyuruh semua orang untuk melanjutkan pekerjaan membantai SWORD. Namun ternyata, hal ini membuat perpecahan di tubuh Kuryu Group. Ada 4 orang yang menolak meneruskan aksi. Salah satunya adalah Kurosaki, pemimpin keluarga Kuryu dengan anggota paling banyak. Kurosaki beralasan, sebelum pemimpin Kuryu Ryokushin Kusen meninggal, Ryushin sempat menitipkan pesan pada Kurosaki. Saat ini, Ryushin Kusen resah melihat pergerakan Kuryu Group yang semakin jauh melenceng dari tujuan awal. Dahulu, Ryushin Kusen mendirikan geng Kuryu untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Persis seperti yang dilakukan para pemuda di wilayah SWORD. Saat ini, Ryushin bingung kenapa saat ini Kuryu tidak lagi melindungi orang-orang, namun malah menghancurkan mereka. Tak disangka, Yamura juga memiliki pandangan yang sama dengan Kurosaki. Dia tidak ingin melanjutkan misi. Di tempat lain, pasukan Samurai Gokai dengan dibantu Lala sudah sampai di camp yang menahan wanita dan anak-anak. Lala langsung melompat menyerudap masuk. Lala kemudian mendapat info kalau Eri telah melarikan diri untuk pergi ke makam Smokey. Di dalam markas Root Boys, Cobra dan yang lainnya pun langsung mencarinya. Di dalam camp milik Kuryu Group yang lain, Koaku, Amamiya bersaudara dan pasukan Root Boys mencari Baba Hajime. Mereka langsung masuk dan mengajar semua pasukan Kuryu Group yang sedang berjaga. Dari atas, Takeshi berhasil menemukan keberadaan Baba Hajime. Namun Baba Hajime nampak ketakutan dan malah kabur. Dengan susah payah, Baba Hajime akhirnya berhasil ditangkap. Takeshi dan yang lain lalu bertanya di mana Baba Hajime menyembunyikan berkas mengenai pabrik obat. Awalnya, Baba Hajime menolak memberitahu. Masaki lalu berkata, banyak nyawa orang yang tak berdosa terancam jika Baba Hajime terus menyembunyikannya. Baba Hajime lalu memberitahu kalau semua berkas pencemaran obat ada di ruang rahasia bawah tanah di wilayah Root Boys. Tiba-tiba, Kenji Kuki kembali muncul menghadang mereka. Amami bersaudara menyuruh yang lain pergi, biar mereka berdua yang akan menghadapi Genji Kuki. Sesampainya di wilayah Root Boys, Cobra dan yang lain terkejut melihat pasukan Kuryu Group sudah bersiaga menjaga gerbang masuk. Tiba-tiba, SMK Oya datang menjebol gerbang masuk. Cobra dan yang lainnya pun langsung mengikutinya dari belakang. Pasukan SMK Oya dan pasukan White Rascal akan menghadang pasukan musuh. Sementara Root Boys dan Samurai Gokai akan mencari bekas pencemaran dan mencari Eri. Pasukan Root Boys menelusuri ruang bawah tanah sambil menghindari kejaran pasukan Kuryu Group. Sementara itu, Cobra akhirnya berhasil menemukan Eri di makam Smokey. Di luar, Rocky dan Murayama bahu-membahu menghajar pasukan Kuryu Group. Di tempat lain, Amame bersaudara bertarung melawan Genji Kuki. Mereka berdua merasa kesulitan menghadapi Genji yang sangat ahli memakai pedang. Masaki lalu mengambil rantai dan mengikatnya di kaki. Hiroto juga mengambil rantai dan meletakkannya di tangan. Mereka berdua akhirnya berhasil mematahkan pedang milik Genji Kuki. Mereka berdua menghajar Genji Kuki dengan membabi buta hingga tak mampu bangkit lagi. Di dalam gedung pertemuan, peledakan wilayah Root Boys akan dilakukan 2 kali. Sementara itu, pasukan Root Boys masih berusaha mencari laboratorium rahasia. Dengan bantuan Yamato, mereka akhirnya menemukannya. Mereka pun bergegas masuk mencari berkas yang dimaksud. Mereka lalu akhirnya menemukan berkas pencemaran itu. Saat hendak pergi, petugas menekan tombol bom yang pertama. Terjadi ledakan dahsyat di wilayah Root Boys. Sampai-sampai 2 buah pipa besar menimpa tubuh Takeshi. Para anggota Root Boys pun berusaha menolongnya. Namun Takeshi memaksa mereka untuk bergegas keluar menyelamatkan berkas sebelum terjadi ledakan kedua. Amame bersaudara kemudian datang, dan para pasukan Root Boys menyerahkan berkas bukti kepada Amame bersaudara. Mereka berdua lalu langsung membawanya pergi. Amame bersaudara melihat Cobra yang membawa Eri
dan Kohaku yang membawa Baba Hajime berhenti di tengah jalan. Ternyata mereka dihadang oleh pasukan Kuryu Group. Hyuga yang sudah ada di sana akan mengerahkan pasukan Narumaika untuk membukakan jalan dan juga akan memberi tanda jika pekerjaannya selesai. Hyuga dan pasukannya pun langsung maju. Di dalam gedung pertemuan, tepat sebelum ledakan kedua dilaksanakan, terdengar suara ledakan keras. Ternyata itu adalah ulah Darumaika yang menyalakan kembang api raksasa. Cobra, Kohaku dan Namami bersaudara yang mengetahui bahwa itu adalah tanda yang diberikan oleh Hyuga. Cobra dan yang lainnya pun bergegas pergi. Lalu masuk ke dalam gedung pertemuan membawa Eri, Baba Hajime, dan juga berkas bukti pencemaran limbah obat. Mereka membongkar kebohongan pemerintah yang menutupi kasus pencemaran dengan dalih pembangunan kasino. Semua orang pun geger. Baba Hajime lalu memberitahu semua orang apa yang terjadi karena dia dahulu adalah mantan karyawan pabrik obat yang dimaksud. Eri yang menderita dampak akibat pencemaran juga memberitahu tentang penyakit yang dideritanya. Rencana pembangunan kasino pun berhasil dihentikan. Saat sedang berjalan pulang, Cobra dan pasukan Samurai Gokai dihadang oleh Murayama. Murayama ternyata ingin membeli sepeda motor. Murayama minta rekomendasi motor dari Cobra. Sebelum membeli motor, Cobra menyuruh Murayama untuk membuat SIM lebih dulu. Chiharu yang mantan siswa SMK Oya lalu memberitahu Murayama bahwa Chiharu bersedia menemani Murayama naik motor jika nanti Murayama sudah punya motor. Di tempat lain, White Rascal menyewa tempat baru yang lebih luas untuk klub malam mereka. Di jalanan, Hyuga dan pasukannya pun bingung karena mereka menghabiskan semua uang untuk membeli kembang api barusan. Di tempat lain, Takeshi berjanji akan melindungi semua orang di wilayah Root Boys seperti yang almarhum Smokey lakukan dahulu. Di dalam markas Wakti Warriors, Ice mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Balji yang menyuruh mereka untuk mengambil alih. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low Final Mission ini guys. Semoga kalian semua terhibur dengan video yang saya berikan. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah tetaplah sekolah meskipun bodoh karena kalian bukan Murayama. Tulis kritik dan saran kalian dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau Mimin upload video. Sampai jumpa di konten kami berikutnya and see you again.